Halo, selamat datang di podcast Visip 11 bersama aku, Alvina Putri. Kali ini aku nggak sendiri seperti di dunia nyata. Aku bersama tiga mahasiswa dari ilmu administrasi negara angkatan 2022. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Boleh dari yang cewek dulu? Oke, halo. Nama aku Nadia Aisyah Febrianti dari yang tadi ilmu pro, ilmu administrasi negara angkatan 2022. Ya. Selanjutnya, Oke, kenalin sebelumnya aku Muhammad Median Muslim. Aku bisa dipanggil Medi dari Administrasi Negara Angkatan 2022. Kenal semua. Aku Abinaya Fikir Nayatama dari Administrasi Negara 2022 juga di satu prodi sama mereka. iya. Dengar-dengar kemarin kan kalian mengikuti lomba ya di salah satu PTN negeri yaitu Universitas Gadjah Mada. Boleh kasih tahu nggak sih kalian mengikuti lomba apa dan dapat juara berapa? Boleh dari siapa aja, terserah. Kamu jawab. Oke, aku mau jawab dulu nih. Agak deket. Jadi kita itu tuh mengadakan ikut lomba polisi brief yang dimana polisi brief itu kita disuruh membuat suatu inovasi, Ya. suatu solusi mengenai kebijakan atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kebetulan dulu itu kita angkat kasus transportasi ya, Berkelanjutan. Fasilitas berkelanjutan. fasilitas berkelanjutan di Solo ini sih. Terus dapat juara berapa ya? Berapa ya? Dua. Alhamdulillah juara 2. Oh, juara dua. Kenapa kalian memilih transportasi di penulisan polisi brief itu? Karena aku rasa ya, transportasi ini urgent bagi kita. Urgentnya itu karena kan kita setiap hari itu melihat atau ya mengalami atau kita hendak pergi kemana itu kan pasti menggunakan transportasi publik, dan aku rasa transportasi publik ini perlu pembenahan. Kenapa pembenahan? Karena kita lihat masalahnya itu ada apa sih yang bisa menyebabkan transportasi publik itu bermasalah. Kalau dari Mbak Nadia, Iya sih sebenarnya alasan untuk mengambil transportasi sendiri karena kita juga tadi topiknya fasilitas berkelanjutan, terus kita berasal dari univ yang Solo, apalagi saya kan domi Solo, makanya lebih ke yaudah karena emang Solo ini urgent ada transportasi seperti halnya kemacetan, polusi udara, udah kita ambil itu aja transportasi, terus di lingkupnya di Solo gitu. kalau Mas Abi gimana? Tadi kan udah disampaikan juga sih, ya benar, aku setuju sama mereka. Cuman balik lagi, aku bakal cerita soal latar belakang lomba. Jadi di lombanya itu apa namanya, dia itu ngangkat tema fasilitas berkelanjutan. Nah, oleh karena itu kita yang memutuskan untuk pilih transportasi. Ya karena tadi apa alasannya tonton tadi, karena transportasi itu suatu yang setiap hari kita rasakan gitu, suatu yang dekat dengan kita. Jadi kita mau di situ kan policy brief ya. Jadi kita ingin define what the problem, terus kita mau rumuskan nih apa sih yang bisa kita improve atau yang bisa kita kontribusikan untuk transportasi di Kota Surakarta. Oh, berarti pilihan alternatif itu karena dekat dengan kita ya Iya. sehari-hari. Aku lanjut nih ya. Berapa lama sih kalian mempersiapkan lomba penulisan polisi brief ini, sama kasih spill dikit pembentukan tim kalian ini kayak gimana? Kalau untuk waktu persiapan sih sekitar berapa ya? 2 bulan. 2 bulanan lah. Dari 2 bulan. September Ya, Ya, dari September akhir. tengah ya sih. Oh, tengah. Ya aku lupa. Kalau untuk pembentukan timnya sih waktu itu impulsif banget ya. Soalnya aku tuh yang pertama dapet info lombanya kan aku dapet info lomba dari, aku lupa dari mana. Dapet info, terus aku chat. Sebelum itu aku masih mikir dulu nih. Nah ini tim, format lombanya kan tim nih. Aku mikir siapa sih kira-kira yang bisa aku ajak lomba gitu. Karena aku pengen banget ikut lomba itu gitu. Pertama aku kepikiran, oh, kayaknya ada nih anak dari kelas lain yang mungkin bisa. Akhirnya aku chat Medi. Ya. Nah, Pertama chat dia Medi. yang ngajak aku. Iya. Nah, habis itu udah nih udah ada dua. Terus aku ngomong sama Medi, Matt, ini
eh, kita mau maju tiga orang aja gimana? Boleh kata dia. Terus habis itu kita mikir lagi akhirnya, nah siapa sih kurang satu nih kira-kira siapa? Kayak Nadia. Kenapa harus Nadia yang cewek Waduh. sendiri? Kenapa waktu Itu pertanyaan. alasannya apa ya dulu ya? Tahu pertama kita waktu itu kan bulan-bulan September ya, itu bulan-bulan teman-teman di AN, terutama angkatan aku itu lagi sibuk-sibuknya kegiatan, lagi sibuk-sibuk kepanitiaan dan lain-lain. Nah itu kita jujur susah banget waktu itu cari orang emang buat ikut lomba yang bisa concern gitu ke lomba. Akhirnya kepikiran siapa sih anak AN yang nggak terlalu yang nggak kegiatannya itu nggak sepadat itu gitu. Akhirnya ketemu Nadia. Nadia, wow. Gak sepadat itu ya. Gak sepadat itu. Emang banyak banget di September tuh banyak banget apa itu agenda banyak, organisasi agenda gitu ya. organisasi. Ya, penyambutan maba kan. Iya bener banget. Terus apa lagi ya? Ini keren banget loh ya. Ini pertama kali kan kalian mengikuti lomba ini? Atau udah sering dari? Aku jujur berapa kali Hmm. dari Kalau aku sih kalau lomba individu itu udah sering, cuman baru kali ini aku ikut lomba tim. Kalau dari aku juga sih sebenarnya lomba individu juga udah sering sih. Tapi kalau tim juga baru kali ini dan baru menang di lomba tim gitu. Betul. Berarti udah sering ya lomba-lomba, maksudnya di luar ini sering. sering-sering lomba. Terus apa sih suka dukanya kalian dalam pembuatan ini kan pasti kan ada, kan beda kelas kan ya ini. Ya, beda. Manajemen waktunya itu gimana, bagi waktu sama kalian, tugas kuliah sendiri, terus sama ini kalian mempersiapkan lomba ini seperti apa? Kalau dari aku sih pertama itu manajemen waktunya. Kadang-kadang tuh yang satu susah dihubungin, ya yang satu lagi kadang-kadang susah buat diajak ketemunya, terus yang satu lagi kadang-kadang bentrok sama kegiatan lain. Nah, mungkin dari aku itu dulu, mungkin dari Adi. Kalau aku sih ya kayak biasanya lah, kayak masuk pada biasanya. Karena aku punya prinsip kalau kuliah tuh harus balance. Satu buat pendidikan, satu kita buat explore hal lain, dan satu untuk istirahat. Jadi mungkin buat aku ya ini nggak terlalu sulit lah untuk atur manage waktu antara waktu kuliah, waktu buat lomba, dan waktu kegiatan lain itu. Ya mungkin nggak tahu. Kalau Nadia gimana? Iya, ya cewek paling Iya. banyak kegiatan ya. Iya, kalau aku pribadi sih emang bener yang dikatakan tadi Medi, kan kita juga kadang ada kayak miskom gitu. Tapi tergantung emang gimana sih kita manajemen waktunya. Kalau di aku ya tergantung prioritas sih. Kalau misalnya satu kan hal kuliah, Iya. tugas itu kan kewajiban buat kita, dan Iya. ini lomba ini nomor berapa sekian. Tapi kan kalau misalnya kita udah punya kayak komitmen misalnya buat bisa supaya menang, kan harusnya prioritas kita gimana nih gitu. Berarti Menurut aku sih so far aman-aman aja ya kemarin kita manajemen buat waktu ketemuan. aman ya berarti. Berarti Aman sih. kuncinya di komitmen Betul. sama prioritas. Terus satu lagi, solidaritas. Iya. Prioritas. Tanpa solidaritas, semua bakal Oh, berarti ada bonding ya ini ya di luar ini. Bonding. Ya. Ini ya. Nggak tahu sih, kalau dibilang bonding sih bukan bonding secara eksplisit atau apa, tapi mungkin karena kita sering berinteraksi gitu ya selama persiapan, jadi mungkin sedikit-sedikit terbentuk gitu ya kedekatan antara kita bertiga gitu. Jadi bisa saling menyesuaikan gitu. Oh, Medi ada ini. Awalnya kita malu-malu ya. Pas bertemu itu malu-malu, tapi lama-lama Iya, jujur aku sebelum lomba ini tuh nggak terlalu kenal sama Medi sama Nadia. Bahkan aku nggak kenal Nadia. Iya bener. Ada Iya, ketemu kita kenalan itu. Karena aku ya gitu lah pokoknya. Kan itu tadi dari lomba ini aku bisa kenal Medi sama Nadia. Itu ya keren banget ya. Padahal Iya bener. Kalau dari lomba ini menurut aku kita bisa saling bonding, saling tahu cerita sama lain gitu. mempersatukan ya. Ya sih. Dari yang nggak kenal jadi kenal, nggak deket jadi deket. Siapa tahu nanti kita bakal lomba lagi gitu. Iya. Didoain loh ini, semoga menang lagi ya, menang terus. Amin. Ya. Terus kan balik lagi ke topik, kan polisi brief ini seperti artikel. Jadi bedanya polisi brief ini sama artikel tuh bedanya di apa? Boleh dijawab
Sebenarnya bedanya ada dua, satu di strukturnya dan dua di fungsinya. Kalau untuk artikel itu sendiri, aku bakal bicara artikel dulu. Artikel atau essay gitu ya. Itu di strukturnya itu dia mungkin secara umum itu satu ada pendahuluan, dua pembahasan, dan tiga penutup. Cuman gitu aja. Kalau strukturnya di policy brief itu hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan gitu. Yang pertama, struktur pertama itu umumnya ada executive summary itu kayak ringkasan dari policy yang kita buat. Terus yang kedua itu ada latar belakang. Latar belakang ini isinya masalah, terus urgensi kenapa kita mengangkat problem itu dan lain sebagainya, dan sebagainya. Terus untuk apa bagian yang selanjutnya itu isi dan juga pembahasan. Nah ini isi dan pembahasan ini isinya ya eh, solusi apa atau alternatif apa yang kita berikan untuk problem yang kita sebutkan di latar belakang problem. Terus yang ketiga itu penutup. Gitu. Jadi isinya apa namanya ringkasan gitu dari policy kita. Nah yang kedua itu untuk apa kegunaannya. Oh ya untuk essay atau artikel itu kegunaannya banyak semua, terutama untuk scientific matter gitu ya. Bisa buat tugas, bisa buat apa namanya. Intinya itu dasarnya itu scientific gitu. Nah, policy brief ini sebenarnya juga sama, dasarnya itu scientific gitu. Cuman eh, kegunaannya untuk apa policy brief itu sebenarnya dibuat untuk advokasi kebijakan. Jadi gunanya itu untuk itu. Kalau kita ada suatu problem gitu ya di masyarakat dan kita mau maju ke eksekutif atau ke policy maker atau ke stakeholder gitu, nah, kita gunain policy brief. Umumnya seperti itu. Tapi lebih eksklusif gitu ya dibanding artikel. Ya sih, bisa dibilang gitu. Kalau buat dua teman ini gimana? Sebenarnya secara garis besar sih udah dijelaskan semua sama ya. Jadi intinya kalau misalnya policy brief itu kan nanti kita ngasih kayak rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan gitu. Jadi gimana nanti para pembuat kebijakan kan itu bisa apa ya mengimplementasikan apa usulan gitu loh dari kita, inovasi-inovasi apa yang kita buat. Oke gitu. Kalau buat Maggie? Untuk aku sih sama, policy brief itu inovasi atau solusi dari pemikiran kita, gagasan kita, di mana setiap orang itu kan gagasannya berbeda-beda. Iya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyatukan gagasan itu? Bagaimana kita brainstorming terhadap suatu permasalahan yang ada. Ya, nantinya dari hasil brainstorming itu dapat ditemukan suatu solusi. Nah, solusinya itu dituangkan dalam policy brief. Seperti itu. Jadi ada bagian tersulit nggak di part pembikinan policy brief itu? Kalau aku jujur itu sulitnya di brainstorming sih, Mbak. Iya sih, kayak kita tuh di situ suruh mikir gitu ya. Kita tahu problemnya apa, cuman buat bikin suatu alternatif atau solusi yang itu efektif dan ada novelty-nya, artinya itu baru ya, belum ada diterapkan di mana-mana. Kita bikin inovasi itu mungkin agak, kalau yang belum terbiasa mungkin agak susah gitu ya. Jadi kita mungkin kesulitannya di sini. Ya sih sama. Kesulitan kan dari tadi kita bikin inovasi, tapi sebenarnya inovasi itu kita tuh efektif nggak sih kalau misalnya diimplementasikan di Kota Surakarta, mengingat potensi Kota Surakarta tuh ini sebagainya, apalagi halangannya apa, tantangannya apa, ya sih menurut aku. Berarti ada part-part yang tersulit, tapi bisa ya buat kalian. Apalagi ya, aku bingungnya mau tanya. Ini satu lagi, motivasi kalian mengikuti lomba ini apa? Kan banyak lomba-lomba yang berbau administrasi negara kan banyak. Kenapa memilih policy brief? Kok bingung bisa dari media atau dari media dulu deh? Motivasinya apa ya? Palingan itu kita pertama tentu cari pengalaman ya sih, Mbak. Iya. Pengalaman yang mana sih? Kan udah dikasih kesempatan, kamu harus ikut nih. Kalau tanpa kita udah dikasih suatu fasilitas, tapi kita nggak menggunakan fasilitas itu secara maksimal, ya bakal sayang gitu Iya. kan. Terus untuk pengalaman apa lagi? Oh ya, Oh iya, ini pola pikir kita sih. Jujur, aku tuh dulu tuh suka apa ya, kayak
punya suatu gagasan, suatu kebijakan atau suatu inovasi cuma dipendem sendiri gitu. Ya kan? Nah, aku tuh bingung cara mengeluarkan gagasan itu gimana. Nah, dengan adanya lomba ini ya alhamdulillah bisa dieksplor lah lebih lanjut dan sehingga kita bisa menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Cakep. Kalau dari Abi? Kalau dari aku sih, yang pertama karena di policy brief itu kan lokusnya ada di bidang studi kita administrasi negara gitu ya. Jadi yang aku katakan tadi, policy brief ini tujuannya untuk advokasi kebijakan. Gitu. Nah, aku rasa ini cukup cocok ya dengan studi kita gitu di administrasi negara sebagai orang yang disiapkan untuk menjadi di sektor publik gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua di policy brief ini sebenarnya agak berbeda ya. Aku bilang tadi ya beda sama esai, beda sama artikel. Ini lebih ke preferensi aja sebenarnya. Aku pengen ikut lomba yang itu nggak mainstream gitu, nggak cuma esai doang, nggak cuma artikel doang. Kayak itu udah aku udah pernah gitu ya. Jadi aku pengen coba hal yang baru di policy brief ini. Cuma itu aja sih sebenarnya. Tapi keren kalian motivasinya di luar, pokoknya pengen yang berbeda dari yang lain. Nadia? Kalau dari aku sih sebenarnya motivasi buat ikut lomba ini karena di awal juga diajak ya. Sebenarnya kayak iseng-iseng gitu loh. Yaudah deh diajak ikut, peluang nih kan. Apalagi juga sesuai sama jurusan. Kalau misalnya ikut lomba ini kan nanti siapa tahu bisa ngasah kemampuan, bisa lebih perdalam pengetahuan aku juga gitu kan. Terus emang dari dulu itu waktu aku kecil ya, maksudnya ya nggak kecil banget sih, maksudnya dari dulu tuh udah kayak kok di pemerintahan gini-gini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tuh dalam diri sendiri, kok bukan gini-gini ya. Kenapa nggak bisa dituntasin? Karena kendalanya apa gitu lah. Itu tuh muncul di pertanyaan-pertanyaan tapi nggak bisa gimana ya? Nggak tahu caranya dan emang gitu nggak tahu. Terus habis itu temen ngajak lomba ini, aku cari tahu tuh waktu itu di googling policy brief itu apa. Oh menarik nih gitu kan. Ini akhirnya ikut. Keren dari kalian motivasi ini buat langsung juara, keren banget. Terus ada nggak sih project selanjutnya atau ikut lomba apa lagi dari kalian tim ini? Apa namanya tim kalian? Civic Action Indonesia. Ya dari visi AN nggak sih? Visi nggak sih? Emang iya? Emang iya. Ketahu juga. Emang iya? Tahu. Kita kemarin dari apa sih? Dari Civic nggak sih? Oh dari GPT. Nggak, tapi terus kita habis itu kita rangkai-rangkai yang bagus apa nih yang kira-kira kayak bahasnya tuh biar menarik gitu. Untuk project selanjutnya ada nggak kayak mau ngikutin lomba lagi atau? Ya sekarang saya ini belum. Ya mungkin iya sih. Kalau habis lomba ini sih kemarin rencananya kita mau fokus ke nyelesain tugas-tugas kuliah dulu. Ya ini kan UAS ya. Banyak yang nonton kayak gitu. Musim UAS ya? Musim itu sih, musim makalah juga sih. Iya. Musim proposal juga. Kalau itu sama aku juga. Terus berarti belum ada plan sama sekali ya? Tapi bakal tetap maju terus untuk ikutin lomba-lomba. Lomba sih tetap. Mungkin ini di luar topik ya, kita membahasnya ini. Kan teman-teman di luar sana pasti berkeinginan untuk mengikuti lomba, tapi nggak se-confident kalian, nggak seyakin kalian, nggak sepercaya diri itu. Gimana sih cara agar teman-teman bisa seprestasi seperti kalian? Kalian mengikuti lomba dulu, mau kalah menang itu pokoknya pikir nanti apa tips buat itu. Dulu Ya. Kalau aku sih tipsnya buat kalian yang mau ikut lomba jangan takut. Intinya maju dulu lah, daftar dulu, jangan takut. Urusan menang atau enggaknya tuh nanti, yang penting kalian maju. Terus berusaha sih, confident. Terus komitmen juga, manajemen waktunya. Kalau misalnya sibuk sih semua pasti sibuk ya. Nggak bakal ada orang yang nggak sibuk, pasti sibuk.
tergantung dari pribadi masing-masing buat manajemen waktu, terus konsisten itu, dan itu sih. Pokoknya jangan takut memulai hal baru, jangan takut untuk melangkah maju, kalian pasti bisa. Benar. Ditulis tuh teman-teman. Untuk yang Medi, Kalau aku sih lebih mengembangkan pada passion masing-masing. nah, benar. Kan setiap orang itu kan passionnya beda-beda ya. Ya, Mana passion kalian yang dirasa itu cocok ke kalian? Pasti dalam passion itu kan juga berbeda-beda dan ada maksudnya. Itu bagaimana kita mengembangkan passion itu semaksimal mungkin. Dan selain passion, kita juga harus mencari informasi mengenai lomba-lomba atau event-event yang dirasa itu sesuai dengan passion kita. So, kalau misalnya kita hanya diam saja melihat orang-orang di luar sana yang mungkin ya mohon maaf prestasinya wah gitu kan, maka aku rasa sih kayak kurang gitu loh. Ngapain kita diam aja kalau misalnya nggak ada niatan buat gerak gitu kan. Selagi kalian bisa, selagi kalian mampu melakukan itu, ya enjoy aja, lakuin itu semaksimal mungkin dan sesuka kalian itu. Asalkan yang kamu lakukan itu positif. tapi Tentang ikut lomba ya, kita akan bicara step by step. Yang pertama itu, yang paling penting itu kalian harus tahu apa ya tujuan kalian dulu. Jadi kenapa sih aku ikut lomba? Untuk apa sih aku mau ikut lomba gitu ya? Nah kalau itu udah ketemu, baru ke next step. Kalian harus punya satu dasar keilmuan yang bagus. Artinya kalian harus banyak baca, kalian harus punya wawasan yang luas, karena itu modal penting gitu buat kalian bisa ikut lomba. Kalau kalian cuman ikut-ikutan lomba terus nggak ada modal saintifik yang bagus gitu, bakal susah gitu. Aku yakin bakal susah gitu. Terus step yang ketiga itu harus punya society, harus punya temen yang mendukung, punya grup yang mendukung, biar kalian tuh bisa bisa sehingga ada lingkungan gitu yang mendukung kalian untuk aku harus maju ke depan, aku harus beyond, aku harus explore lebih jauh lagi gitu. Yang bisa jadi semangat buat kalian. Terus yang keempat sebenarnya benar kata Medila tadi, aktif banyak cari info lomba gitu. Karena di luar sana itu banyak banget sebenarnya info lomba-lomba kayak gitu banyak. Tiap bulan tuh bahkan ada ratusan sampai ribuan lomba yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri internasional gitu ya. Nah yang terakhir berani aja sebenarnya. Jadi berani aja meskipun kalian persiapannya mungkin kurang atau aku masih pertama nih ikut lomba gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, kalian at least kalian mencoba dulu, kalian cari pengalaman dulu dan aku yakin sekali dua kali kalian gagal, seterusnya itu bakal ada sesuatu yang kalian dapat gitu meskipun kalian gagal, dan sesuatu itu bisa jadi modal kalian untuk bisa berbenah, untuk bisa kalian jadi lebih baik gitu. Akhirnya pecah telur gitu ya, kalian bisa menang lomba gitu. ya, dan aku juga pernah ngikutin lomba ya, dan alhamdulillah juara. Habis itu kayak ketagihan nggak Iya. sih? Pengen lagi Iya. gitu. Tapi intinya harus aktif mencari lomba itu apa, sama pengetahuan yang pasti, sama sosial ya tuh teman-teman. Itu jangan lupa dicatat ya teman-teman. Kayaknya kita udah di penghujung akhir. Sebelum itu kita ingetin buat teman-teman jangan lupa like, Subscribe, and Share, komen ya, juga. komen juga. di YouTube Visip ya. Terus aku ada pantun. Maaf Betul. agak nyontek dikit. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian podcast kami. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Bye bye. Dadah.